Oke, tepuk tangan untuk pihak semuanya. Oke, jadi benar ya akan disampaikan pihak bahwa manusia itu bahwa sifat ingin tahu itu merupakan sifat dasar dari diri manusia itu sendiri. Terus di sini adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian mampu memahami dan menjelaskan tentang hakikat penelitian, terus proses berpikir atau penalaran, terus yang kedua itu pengertian dari penelitian. Manusia secara kodrati memiliki hasrat ingin tahu yang mendorong munculnya pertanyaan internal. Jadi pertanyaan internal ini tuh pertanyaan yang berasal dari diri kita, dari apa yang menjadi pertanyaan di benak pikiran kita itu maksud dari pertanyaan internal. Terus berkembang seiring dengan pola pikir yang semakin baik dan memotivasi pengembangan pengetahuan melalui akal budi untuk mencari solusi terhadap masalah hidup. Nah, salah satu cara utamanya adalah melalui proses berpikir seperti penelitian. Terus yang tidak terbatas pada laboratorium sains, tapi juga mencakup kajian dengan masyarakat sebagai laboratorium. Jadi maksud dari terbatas pada laboratorium sains itu, jadi sering orang berpikir bahwa laboratorium itu hanya dilakukan untuk penelitian yang sains. Tetapi kalau dalam kajian sosiologi yang menjadi laboratoriumnya adalah masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena masyarakat itu memiliki dinamika dan perubahan yang terjadi di sekitar lingkungannya. Itulah yang menjadi laboratorium dalam kajian sosial. Selanjutnya yaitu proses berpikir penalaran. Ada yang bisa membacakan teman-temannya? Alia, bisa berikan kata untuk baca teman-temannya? Baca teman. Ya. Kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan dan dua hal yang menyebabkan proses tersebut yaitu sebagai berikut. A. Manusia mempunyai bahasa yang mampu dan jalan pikiran yang melatar belakangi proses tersebut. Kelihatan itu. Oke, selanjutnya terima kasih kepada Ibu yang telah membantu saya. Jadi maksud dari manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi ini adalah jika kita menjadi seorang peneliti, kita harus mampu menjelaskan sesuatu yang kita cari atau yang kita cari itu dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Jadi bukan istilah kata yang sulit untuk kita mengetahui apa maksud dan makna dari penelitian itu. Terus yang kedua adalah manusia memiliki kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Misalnya nih kita mau misalnya kita mau jalan-jalan nih, pasti kita sudah mengatur dulu kan apa yang mau kita lakuin kalau kita jalan-jalan. Misalnya kita sediain baju, outfit lah, terus yang penting itu duit sih yang paling penting. Kalau kita jalan-jalan itu yang paling penting. Nah terus keselamatan juga itu merupakan alur pemikiran kita untuk menjaga kalau kita kenapa-napa di luar itu kita bisa mengaturnya atau menghindarinya. Oke, sejauh ini paham? Selanjutnya itu dengan kemampuan bernalar yang dikomunikasikan dalam bahasa manusia mampu menemukan pengetahuan yang benar. Terus penalaran yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu logis, yaitu secara singkat ilmu pengetahuan dan kecapapan untuk berpikir lurus dan tepat. Dalam logika berbagai hal ditimbang secara objektif berdasarkan data dan analisis akal
kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Jangan lupa dicatat ya. Nanti ada tugas. Oke, maksud dari pernyataan dari Mas tadi bahwa penelitian adalah usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. Oke, sampai sini sejauh materi dari hakikat penelitian, proses berpikir, sama pengertian dari penelitian ini, ada yang kamu tanyakan atau mungkin ada yang belum paham? Oke, kalau tidak ada, silakan membentuk ke dalam 4 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Jangan dipindah kursinya, tapi kalian yang pindah. Kalian yang bangun, bukan kursinya digeser-geser. Paham? Atau enggak kakak aja dah yang... Oh, ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi 1 orang perempuan pindah. Oke, sebelum kalian dipindahkan, silakan diperhatikan petunjuk pengerjaan yang ada pada RKPD itu. Nanti jika ada yang kurang mengerti atau bagaimana, silakan ditanyakan ke kakak. Kakak kasih waktu 5 menit. Gimana dijawab ini? Dia dijawabnya di yang benar dan bisa. Terus yang kedua ini silakan ditanyakan. Nanti jawaban nomor 2 silakan diisi. Oke, paham? Oke. Apa lagi yang udah? Kelompok 4 udah? Kelompok 2? Nilai kalian. Baik, saya mewakilkan dari kelompok 2 akan membacakan jawaban-jawaban. Jawaban soal pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdasarkan jenis fenomena sosial, tingginya tingkat pengangguran di masyarakat. Ini dapat tentang. Nanti kalau kalian ujian, ada buku catatan kalian untuk kalian lihat, kalian pelajari. Ya. Oke, punya KPI-nya silakan ditunjukkan. Ya. Nanti kakak yang akan menilainya ya. Yang akan kasih nilai kalian. Belum orang kita. Oh, ini mau satu kelompok. Ini kan? Oke, kan. Nah, salah satu dari kalian membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang menunjukkan? Sama. Ayo, silakan duduk. Jadi. Oke, teman-temannya silakan diperhatikan ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hakikat penelitian sosial adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji fakta tentang teori mengenai fenomena sosial dengan cara sistematis dan objektif. Proses berpikir dan penelitian melibatkan pengalaman subjektif dan objektif yang melalui dalam identifikasi masalah, mengumpulkan data dan mencari kesimpulan yang dapat dipercaya. Oke, jadi yang disampaikan oleh Ibu itu benar ya. Silakan berikan aplaus untuk Bu Ida. Oke, kita pemahamannya. Ya Allah, panas. Kalian sejauh mana kalian paham? Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan kakak ini? Mengapa penelitian penting bagi kehidupan manusia? Ayo. Coba. Ayo, jujur.
penting bagi kehidupan manusia. Penelitian penting bagi kehidupan manusia karena membantu menemukan pengetahuan yang benar, memecahkan berbagai masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Oke, berikan apa? Tadi apa yang disampaikan oleh Rido maupun itu benar ya, bahwa untuk kesimpulan secara keseluruhannya yang kita pelajari tadi bahwa penelitian adalah usaha sadar ya, dan sistematis untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kognitif serta pertanyaan-pertanyaan sosial serta mengembangkan pengetahuan melalui langkah-langkah ilmiah yang logis dan berencana. Paham ya? Oke, ada tugas di rumah kalian mencari contoh masalah tentang fenomena sosial. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya, kurang air oke, salah bulan. Sebelum kakak menutup pembelajaran hari ini, kakak mau kasih pesan ke kalian, jangan lupa belajar karena sejauh manapun kalian melangkah, kalau kalian tidak punya ilmu, maka kalian pasti tidak akan bisa. Jangan lupa belajar ya. Orang yang sukses itu bukan orang yang hebat, melainkan orang yang selalu berusaha untuk terus maju dan sukses. Dan terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Kakak mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Silakan salah satu dari kalian untuk doa. Siap.